Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Cocotube. Kali ini kita berada di Desa Tanjung Sari, di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di kandangnya Pak Afandi. Begitu Bapak? Betul. Betul. Ini teman saya ya. Ya, tinggi, besar, calon monster ini ya. Hitam manis. Hah? Hitam manis. Namanya Mas? Nuril Haki. Nuril Haki. Jadi kali ini kita berada di kandangnya Pak Afandi. Kita akan melihat dan bertanya ada sapi-sapi apa sajakah yang ada di kandang beliau. Dan kira-kira untuk bagi panjenengan semua yang mencari sapi kurban, insya Allah Pak Afandi juga ada. Begitu Bapak nggih? Betul. Betul gitu. Mari saudara-saudara kita lihat sapi-sapinya. Ini ngomong-ngomong Pak Afandi, ini kanan kiri depan belakang ini sapi betina semua. Iya. Ini dari sejumlah sapi ini kita pelihara sapi perah betina, hampir semua betina. Hampir semua betina. Iya, hanya beberapa ekor yang jantan. Iya. Memang Pak ya, panjenengan untuk produksi susu sapi begitu ya? Iya, betul. Nah, kebetulan Pak Afandi ini juga memang memproduksi susu sapi. Jadi teman-teman yang mau cari susu sapi, itu bisa datang ke kandangnya Pak Afandi. Kita langsung saja lihat yang super besar. Sama teko kene ta, teko kene. Kene. Pak Afandi, ini kita sekarang berada di sampingnya sapi apa Pak jenisnya Pak? Sapi ini silangan dari sapi perah sama sapi limosin. Jadi induknya perah, IB-nya sapi limosin. Sapi limosin. Ya. Jadi bisa tinggi besar, lebar badannya, lehernya juga luar biasa, panjang badan sapinya. Pak, ini di kandang ini sudah berapa lama Pak? Ini mulai pedet sampai sekarang itu kisaran umurnya 28 bulan. 2 tahun lebih 8 bulan begitu ya? 4 bulan. 2 tahun lebih 4 bulan usianya. Berarti secara syarat untuk kurban sudah memenuhi Pak ya. Kalau sudah poel, artinya selain gemuk, besar, juga memenuhi syarat di usia. Kalau yang belakangnya jenengan ini sudah berapa tahun? Ini yang tahu sendiri ya. Mak tok aja. Ya. Ada telepon Mas Haki diangkat. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya dari subscriber kami, dari follower kami, ada yang menanyakan harga dari sapi yang luar biasa ini, panjenengan tawarkan berapa? Ini sebelum mendekati kurban dulu ya. Ini kan kurang 9-10 hari ya. Iya. Dulu ini kurang lebih 2 bulan sudah ditawar 30 juta. Nah ini kan dekati kurban, jadi harganya kita tawarkan 35 juta. Oh, 2 bulan sebelum kurban sudah ditawar 30 juta. Untuk kali ini sudah Hamin 10, Hamin 9 kurban. Ini Pak Afandi menawarkan 35 juta. Jadi bagi kalian yang cari sapi hitam besar, tinggi, lebar, panjang, silakan nanti WhatsApp sendiri ke Pak Afandi. Nanti nomor WhatsAppnya kita taruh di deskripsi. Saya rasa itu Pak Afandi. Mas Haki mau bertanya? Mic-nya digawa dhewe mic-nya. Nah, tanya sendiri ke Pak Afandi. Kira-kira mau tanya apa? Iya, ini Pak Afandi, kira-kira beratnya nih berapa?
Ini Kira-kira aja, beratnya yes, kurang lebih 700 kiloan ini. Berat hidup ya. Berat hidup 700 kilo. hampir 1 ton. Belum, masih jauh. Kurang 700 kilo. Terus tanya apa lagi kamu? Udah itu aja sih. Sudah itu dong. Iya. Sama kamu berat mana ini? Berat ini lah. Berat ini ya. Tapi hitamnya hitam aku. Oh, sama kamu. Iya, iya. Tapi selain sapi hitam ini Pak Afandi, ini kan untuk yang jantan Pak ya. Saya itu juga ada apa ya? Ada tertarik tersendiri dengan sapi Pak Afandi yang betina. Yang ada di sebelah sana itu Mas. Yang simental merah. Iya, kita jalan-jalan ke sana Pak. Bisa. Mas Aki awas kepreset. Terus dari depan aja Pak ya. Aki ditelepon aja. Nah, sini Pak. Nah, ini saya juga tertarik dengan sapi betina yang warnanya seperti ini. Jelas bukan FH Pak ya. Sapi ini dulu asalnya itu dari Indo FH, kemudian kita IB dengan jenis sapi simental. Sapi simental itu sapi potong jenisnya. Iya, yang warnanya coklat itu Pak ya. Warnanya merah itu agak coklat. Akhirnya jadi nih sapi perah yang sapi perah campuran antara sapi simental sama sapi perah. Jadi seperti ini. Namun produksinya masih tetap tinggi. Waktu habis beranak dia masih keluar 20 liter. Sekarang kisaran sudah hampir setahun ini. Itu masih keluar 15 liter. Masih keluar 15 liter. Hampir setahun sesudah melahirkan. Kira-kira Pak, menurut Pak Afandi sendiri nih, keistimewaannya sapi IB dari simental ini dengan FH yang lain yang ada di sini apa Pak? Kalau keistimewaannya dari segi ini ya, dari sapi sendiri. Ya. Ini kayaknya dia lebih awet produksinya. Produksi susunya Lebih awet. Lebih Iya, awet. Lebih awet. Kalau untuk makannya Pak? Makannya masih normal juga. Normal ya. Normal, nggak ada. Ya, awet. Kalau boleh tahu ini kan IB Pak. Iya. Nah, induknya FH, jantannya simental. Simental, Itu yang IB jenengan sendiri atau? Ini kebetulan saya sendiri yang IB. Oh, berarti Pak Afandi ini bisa meng-IB. Iya. Nyun sewu napa dokter hewan apa? Iya, saya kebetulan dokter hewan. Oh, kebetulan dokter hewan. Di IB sendiri. Iya. Enak punya sapi sendiri. Iya. Bisa IB IB sendiri, lahiran ditampani sendiri. ditampani sendiri. Bancaan juga Sendiri. kalau kamu tidur sendiri. Belum. Mic-nya saya ambil alih ini ya. Oke. Berikut ini tips-tips untuk memilih hewan kurban menurut dari dokter hewan Afandi. Iya. Saran itu apa saja yang secara umum begitu. Mungkin apa Pak Afandi? Iya, tips-tips atau syarat-syarat kita milih hewan korban ini dibagi ada 2. Jadi menurut syar'i dan menurut kesehatan. Jadi 2 saran, jadi syar'i dan kesehatan. Dari syar'i biasanya hewan itu disyaratkan harus powel 1. Jadi di giginya itu ada yang pupak 1, minimal pupak 1. Nah, ini dari syar'i. Karena itu menandakan bahwasanya hewan itu sudah dewasa, sudah layak untuk dijadikan hewan kurban. Nah, itu dari syar'inya. Terus kemudian hewan itu tidak boleh cacat dari pergerakan anggota tubuhnya. Ya, jadi seperti kakinya tidak pincang,
kakinya tidak bengkak atau ya abuh ya. Kemudian dari mata tidak cacat, kuping dan anggota-anggota tubuh yang lainnya tidak boleh ada yang cacat. Harus sapi itu harus mulus, harus dia harus ya sempurna lah untuk layak untuk jadikan korban. Itu secara syariatnya seperti itu. Kemudian secara kesehatan tentunya ini sapi ini harus aman untuk dikonsumsi. Jadi hewan ini harus bebas dari penyakit ya. Baik penyakit yang tidak menular maupun yang menular ya. Yang menular maksudnya menular dari hewan ke manusia atau manusia ya, dari ada penyakit yang menular dari hewan ke manusia, yakni yang disebut penyakit zoonosis ya, seperti penyakit brusellosis, kemudian penyakit antrak, penyakit mulut dan kuku. Nah, penyakit ini gejala-gejalanya bisa kita lihat. Kalau antrak biasanya dari lubang-lubang alami ya, itu keluar darah segar gitu, dari hidung, dari mulut, dari anusnya ya, belakang itu lubang keluar darah. Kemudian juga dia mengalami demam, tidak mau makan, nafsu makannya menurun dan seterusnya. Itu secara umum aja antara. Terus ini kalau brusellosis biasanya kita lihat dari reproduksinya. Jadi dia ada gangguan di reproduksinya. Jadi dia ngawinnya nggak bisa normal. Jadi banyak menimbulkan keguguran dari anakannya ini. Kemudian yang berikutnya penyakit mulut dan kuku. Jadi ini namanya aja penyakit mulut dan kuku. Jadi di mulutnya itu ada lepu-lepu, ada apa bercak-bercak, ada luka-luka gitu. Itu ya di mulutnya. Itu di sekitar mulut, ada di dalam mulut itu ada luka-luka. Jadi kalau pembeli nanti bisa meriksa itu bagaimana kondisi daripada mulutnya. Ya mulutnya kalau ada luka-luka berarti itu kemungkinan itu ada mengarah ke penyakit mulut dan kuku. Kukunya juga demikian, kukunya juga ada luka-luka lesi-lesi itu. Jadi dia agak mungkin pincang atau lepuh-lepuh ya. Makanya kita sebagai calon pembeli untuk hewan korban, panitia harus meneliti ini hewan ini benar-benar bebas dari penyakit zoonosis tersebut. Nah, kalau penyakit-penyakit yang yang lainnya yang nggak menular seperti penyakit BF atau penyakit demam 3 hari, ini penyakit yang disebabkan oleh karena adaptasi, dia karena pindah dari lokasi yang jauh ke tempat yang baru, akhirnya dia demam. Atau ada perubahan cuaca, dia demam, nggak mau makan, akhirnya bisa juga jatuh dan meninggal. Jadi yang calon pembeli panitia benar-benar harus teliti hewan yang kita mau beli, yang mau jadikan hewan korban ini benar-benar bebas dari penyakit tersebut. Jadi ya gitu aja. Penjelasan kami semoga bermanfaat. Jadi hewan itu harus sehat walafiat begitu teman-teman ya. Oke. Itulah informasi yang bisa kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bagi kalian semua yang berminat dengan sapi hitam luar biasa milik Pak Dr. Hewan Afandi, nanti bisa WhatsApp sendiri ke beliau, nanti nomor WA-nya akan kami cantumkan di deskripsi. Itu susunya kok gandul-gandul itu susunya. Ya. Sebelum kami tutup, jangan lupa like, subscribe di channel Tube. Maneng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.